Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam pengajaran tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri menanti kedatangan Kristus yang kedua kali dalam cara yang praktis. Kita sudah pernah mengikuti seminar eskatologi 2 kali di Gereja Kemah Injil Indonesia Rehoboth, dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Nyoman Enos, dan saya percaya saudara sudah mendapatkan berkat dari pengajaran ini dan terus-menerus mengalami perubahan. Nah, pada saat ini saya akan membawakan secuplik saja dari bagaimana seharusnya kita menyiapkan diri menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagaimana seharusnya sikap kita yang benar? Dalam beberapa waktu ketika para mahasiswa kita sebagai orang yang sekolah di teologi, dosen eskatologi menasehati para mahasiswanya bahwa khotbah yang baik disampaikan pada waktu pergantian tahun adalah khotbah tentang eskatologi atau khotbah tentang providensia atau pemeliharaan Allah di masa yang lalu dan di masa yang akan datang. Seluruh pengajaran ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ke 2 Petrus pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Bagaimana seharusnya sikap kita dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali? Ini pengajaran tentang eskatologi. Sikap yang pertama, kita harus teguh di dalam iman. Bagaimana supaya kita bisa teguh di dalam iman? Teguh di dalam iman didapatkan melalui 6 cara. Pertama, taat melakukan firman Tuhan yang sudah diketahui. Yang kedua, mengerti tentang kebenaran firman. Nah, kedua hal ini mengharuskan dan mewajibkan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Jadi kalau orang katakan dirinya Kristen, orang katakan dirinya pengikut Kristus, tapi tidak pernah menyediakan waktu membaca Alkitab, saudara, hidup orang ini kacau balau. Bahkan orang yang buta huruf saja, dia memberi telinga mereka untuk dengan rajin mendengar firman Tuhan. Dengan cara itu dia kenal firman dan dia bisa mentaatinya. Kalau tidak kenal firman, apa yang mau ditaati? Kalau tidak belajar firman, apa yang mau dimengerti? Yang ketiga, bagaimana memiliki iman yang teguh? Menguasai hawa nafsu dosa. Kitab Roma katakan, jangan serahkan anggota tubuh kita kepada kejahatan menjadi senjata untuk mendatangkan kebinasaan. Orang yang mengatakan diri Kristen masih mengumbar hawa nafsunya, itu tidak benar, saudara. Itu hidup yang kacau. Orang yang sudah masuk ke dalam pernikahan, tapi menghidupi kehidupan seksual di luar pernikahan. Masih genit-genit dengan orang lain, bukan pasangannya. Itu dosa, saudara. Dan membawa kutuk di tengah-tengah keluarga. Masih ingat Yunus? 1 orang saja yang melawan Allah di dalam kapal, seluruh kapal itu oleng. Kecuali yang berdosa itu dibuang dulu. Artinya bertobat. Dalam menanti kedatangan Tuhan, kuasai hawa nafsu.
Roh Kudus sudah ditempatkan di dalam tubuh kita. Serahkan tubuh kita kepada Allah, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Jangan Senin sampai Sabtu, saudara hidup kacau balau. Baru hari Minggu duduk tenang. Tidak masuk. Yang keempat, tekun dalam berdoa. Tekun dalam beribadat. Saya ada masukkan pengajaran tentang bagaimana membangun kehidupan doa pribadi dan keluarga. Saudara bisa masuk dalam YouTube saya. Kualitas hidup seseorang tidak akan lebih tinggi dari kualitas hidup doanya. Kalau saudara menghendaki hidup yang berkualitas, masuk tekun dalam membangun hidup doamu dan beribadah. Ini juga cara kita menanti kedatangan Tuhan. Hidup kudus dalam seluruh kehidupanmu. Mulai dari hal-hal yang kecil. Dari berkata-kata. Dari mempertanggungjawabkan sesuatu. Di dalam rumah tangga. Terhadap pasangan. Terhadap anak. Keluar lebih luas ke dalam pekerjaan. Ke dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Harus kudus. Yang keenam, hidup saling kasih mengasihi. Jangan dendam. Ampuni orang yang menyakiti hati saudara. Sebagaimana kita tidak mampu membayar hutang dosa kita kepada Allah. Dan Allah sudah mengampuni kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita juga mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Bukanlah tugas kita yang memberi keadilan kepada mereka. Tapi tugas Allah. Allah tidak usah diajari untuk berlaku adil. Dia akan berlaku adil. Ini sikap yang pertama. Teguh di dalam iman. Dan cara membangun iman yang teguh. 6 hal ini. Yang kedua. Bersabar dalam menanti kedatangan Tuhan. Karena apa? 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Dan nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Tuhan pasti digenapi. Karena tidak pernah nubuatan yang oleh ilham roh itu bohong atau dibatalkan. Dengan kata lain, Allah dapat dipercaya. Yang ketiga, tetaplah hidup kudus. Hanya dengan kekudusan kita dapat melihat Allah. Dalam kitab Wahyu dikatakan, tidak akan masuk ke dalam negeri itu sesuatu yang najis. Orang yang menyembah berhala, orang yang penakut, orang yang bohong, pencuri, pezinah, dan sebagainya tidak akan masuk ke dalam tempat itu. Jadi di mana saja saudara mendengar pengajaran ini, jika saudara belum hidup benar, bertobatlah. Masih ada kesempatan. Yang terakhir, sikap yang benarlah menanti kedatangan Tuhan. Giat memberitakan Injil. Saudara bisa menggunakan 5 jari. Seperti saya ajarkan. Ibu jari ini adalah menggambarkan hubungan kita dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah senang manusia ini bersekutu dengan dia. Dan Allah suka bercakap-cakap dengan dia. Tetapi Adam dan Hawa sudah memilih lebih mempercayai perkataan iblis daripada perkataan Allah. Alias dia jatuh ke dalam dosa. Dosa tidak bisa ditebus dengan cara apapun. Kecuali oleh penebusan anak Allah Yesus Kristus yang turun mati di kayu salib. Menjadi Adam kedua. Menanggung semua kegagalan manusia. Dan manusia-manusia yang gagal ini kalau mau percaya kepada dia, dipulihkan hubungannya seperti semula. Dan hidup bersama Allah selama-lamanya. Inilah Injil. Demikianlah cara saudara memberitakan Injil. Saudara harus hafal ini. Dan sekarang ketika saudara sudah pulih hubungannya dengan Allah, sukakah saudara bercakap dengan Allah? Dapatkah saudara menikmati bagaimana Allah berbicara kepadamu?
Kalau belum harus cek ini. Bagaimana bisa memberitakan Injil? Karena Allah berkata, Injil ini harus didengar oleh segala bangsa, baru dia akan datang. Allah tidak mau satu orang pun binasa. Allah mau semuanya terselamatkan. Jadi jika semua orang sudah mendengar Injil, dan mereka menolak, kalau mereka masuk neraka, itu sudah bukan kesalahan Allah. Itu pilihan manusia. Sama dengan Adam di Taman Eden. Dikasih tempat yang bagus, dikasih merdeka, tapi tetap memilih percaya setan. Kita juga sekarang, Yesus sudah merdekakan kita, Yesus sudah selamatkan kita, tapi tetap mau pilih melawan dia, ya neraka bagiannya. Injil ini harus diberitakan. Adakah anggota keluarga kita yang belum kenal Kristus? Yang belum diselamatkan? Ayo beritakan kepadanya. Saksikan hidup saudara. Kalau tetap mereka menolak, itu sudah bukan tanggung jawabmu. Karena Matius 24 ayat 14 katakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Jadi kesempatan masih terbuka. Bertobatlah. Beritakanlah Injil. Sebagai penutup, bagaimana sikap yang benar secara praktis dalam menanti kedatangan Tuhan? Jangan saudara takut. Ya sekarang ini banyak berita tentang chip dan sebagainya. Jangan takut, memang antikris sedang mempersiapkan dirinya. Ketika masa itu datang, dia sudah siap beroperasi. Sikap yang harus kita benarkan. Teguhlah di dalam iman. Bersabar dalam menanti kedatangannya. Hiduplah kudus, giat memberitakan Injil. Saudara tidak perlu takut apapun. Ketika malaikat Allah membunyikan nafiri terakhir, seruan untuk bertobat sudah terlambat. Sekaranglah masanya, sebelum trompet itu ditiup. Nafiri itu ditiup. Ketika nafiri itu ditiup, sangkakala Allah berbunyi, Yesus datang di awan. Orang percaya gereja Tuhan diangkat. Di bumi akan terjadi sengsara, antikris berkuasa. Sebaliknya, atas di awan-awan terjadi pesta nikah anak domba Allah selama 7 tahun. Jadi jangan takut saudara. Allah sudah berkata, Immanuel, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Awalilah selalu kehidupan saudara dengan doa. Dalam apapun. Karena orang yang berdoa akan mampu menghadapi hari-harinya. Amin. Sampai jumpa di pengajaran yang berikut.